Perkenalkan, saya Fikri Ramadan Tamunan dengan NIM 2602573234 dari Prodi MTI akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Optimalisasi Klasifikasi Penyakit Kulit dengan Hybrid Pre-trained CNN Discriminator dan Generative Data Augmentation dengan SIGAN. Tesis ini disupervisori oleh Profesor Abbas Sugandi Girsang, STMCS PhD. Apa yang menjadi latar belakang? Latar belakang pertama adalah kanker kulit. Kanker kulit merupakan organ vital yang melindungi tubuh dari ancaman eksternal seperti sinar UV, mikroorganisme, dan bahan kimia. Namun kulit juga rentan terhadap penyakit serius seperti kanker kulit. Kanker kulit merupakan salah satu dari 3 jenis kanker yang paling sering terjadi yang sering terdiagnosis secara global menurut penelitian oleh Rocky et al. Pada tahun 2024 dengan 2 tipe utama yaitu MSC dan non-MSC. Deteksi awal sangat penting karena kanker kulit ini bersifat metastatis dan menyebar dengan organ lain jika tidak segera ditangani menurut penelitian Dildar et al. Pada tahun 2021. Nah, untuk itu, diagnosis kanker kulit secara tradisional dilakukan melalui biopsi. Namun metode ini mahal, menyakitkan, dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, deteksi otomatis berbasis teknologi AI menjadi solusi yang potensial untuk meningkatkan waktu penelitian tentang diagnosis otomatis gambar dermatoskopik. Penelitian terdahulu merilis kumpulan data yang bernama HAM10.000 pada penelitian Chandler et al. Namun dataset ini memiliki beberapa tantangan, yaitu ketidakseimbangan kelas yang ada pada kategori lesi tertentu kurang terwakili dibandingkan dengan yang lain. Nah, pendekatan umumnya untuk ketika melihat dengan ketidakseimbangan kelas biasanya menggunakan augmentasi konvensional atau geometrik seperti rotating ataupun flipping. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu menggunakan GANs atau Generative Adversarial Networks, di mana GAN memiliki kelebihan yaitu menciptakan gambar yang realistis, juga memiliki network discriminator yang bisa dijadikan sebuah model klasifikasi. Untuk itu rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana SIGAN dapat mengatasi ketidakseimbangan data pada dataset HAM10.000. Lalu yang kedua, bagaimana SIGAN sebagai classifier dapat melakukan klasifikasi dengan baik pada dataset HAM10.000. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas SIGAN dan menghasilkan data sintetik yang realistis dan mengurangi dampak ketidakseimbangan kelas dalam dataset HAM10.000. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan sensitivitas model klasifikasi kanker kulit melalui augmentasi data berbasis SIGAN dan kombinasi dengan pre-trained CNN dengan discriminator SIGAN. Manfaat penelitiannya adalah yang pertama, mendorong pemanfaatan generatif model untuk mengatasi keterbatasan data dalam berbagai jenis aplikasi medis. Yang kedua, menghasilkan model yang baik untuk skin cancer classification. Berikut adalah tinjauan pustaka atau teori-teori yang saya gunakan pada penelitian ini. Ada multi-class classification, data augmentation, SIGAN, dan transfer learning. Setelah itu dilakukan tinjauan literatur dengan menggunakan 13 paper dan didapatkan bahwa model yang sering digunakan adalah model pre-trained CNN seperti ResNet, Inception, RegNet, MobileNet, QuadResNet, juga PenResNet, dan juga VG16 dengan dataset juga 10.000, SIG 2016, 18, dan 2019 dengan teknik augmentasi, geometrik, StyleGAN, dan SIGAN. Dan didapatkan bahwa model terbaik ada pada penelitian Zhao et al. Dengan menggunakan StyleGAN dan DenseNet mendapatkan akurasi 93,63%. Lalu untuk dataset HAM10.000 ada pada penelitian Alam et al. Dengan RegNet Y320 menggunakan akurasi 91%. Nah, bisa dilihat bahwa track penelitian didominasi oleh deep learning, khususnya CNN dan metode transfer learning, dengan data augmentasi yang mengatasi masalah ketidakseimbangan data. Lalu, apa yang gap contribution yang bisa kita berikan? Yang pertama ada teknik augmentasi. Jika sebelumnya menggunakan augmentasi konvensional, maka penelitian ini menggunakan generative based augmentation. Lalu hybrid model, sebelumnya hanya menggunakan novelty mengubah arsitektur, hyperparameter, dan lain-lain. Namun di sini menggunakan pendekatan hybrid model dengan menggabungkan pre-trained CNN dengan discriminator dari SIGAN. Berikut adalah metode penelitian saya atau tahapan penelitian. Yang pertama dimulai dari dataset. Dataset sendiri menggunakan dataset HAM10.000 yang dibuat oleh Sandel et al. Tahun 2018 yang merupakan subset dari dataset ISIG yang terdiri dari 7 kelas dengan total 10.015 gambar. Berikut adalah detail dari datasetnya. Selanjutnya adalah pre-processing. Ada 3 tahap pre-processing yang digunakan. Yang pertama resizing, yaitu mengubah ukuran gambar menjadi lebih rendah, menjadi 224 x 224 pixel.
Lalu normalisasi yaitu mengubah rentang nilai piksel dari gambar yang tadinya 0,255 menjadi 0,1 dan pada pelatihan Esigan 0,1 dirubah menjadi min 1,1. Lalu ada splitting data yaitu data dibagi menjadi 3 subset yaitu train, validation, dan test dengan proporsional 80 10 10 dan menggunakan stratified splitting. Lalu ada training generative augmentation model. Di sini kita melatih Esigan dari from scratch dengan melibatkan eksperimen terhadap kombinasi arsitektur dengan menggunakan beberapa strategi seperti TTUR atau two time scale update rule dan juga menggunakan beberapa loss function yaitu cross entropy loss dan juga D2D cross entropy loss. Ya, berikut adalah arsitektur dari Esigan dari generator dari Esigan. Berikut adalah arsitektur dari discriminator Esigan. Lalu ada data augmentation. Pada tahap ini dilakukan augmentasi data dengan menggunakan model Esigan, di mana tekniknya adalah menyamakan kelas minoritas dengan kelas mayoritas dan menggunakan oversampling. Selanjutnya adalah training classifier model. Di sini kita melatih 4 model pre-train CNN untuk menentukan model mana yang terbaik yang akan dikombinasikan dengan discriminator dari Esigan. Ada ResNet, MobileNet, Inception, dan juga EfficientNet. Ya, seketika setelah berhasil melatih keempat model terbaik yang akan dikombinasikan kemudian akan dilatih ulang dan akan dilakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan Bayesian optimization. Lalu evaluasi ada 3 macam. Yang pertama classification result dengan menggunakan confusion matrix dan juga pendekatan macro average. Lalu gradcam visualization untuk melihat bahwa benar fitur yang diambil oleh model pre-train hybrid itu benar adalah mengambil benar-benar fitur dari gambar. Lalu perbandingan performa model dengan membandingkan model yang ada dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya hasil penelitian dimulai dari dataset. Berikut adalah sampel dari dataset M10.000 dengan ukuran 450 x 600 pixel dan juga distribusi dari jumlah gambar per kelas. Nah, karena distribusi data kita lihat tidak sangat seimbang ya, splitting datanya dibagi menjadi seperti ini dengan stratified splitting. Lalu resize gambar yang tadinya 450 x 600 menjadi 224 x 224 dan juga normalisasi. Lalu training Esigan, kita menggunakan 4 banyak varian untuk training Esigan. Yang pertama ada arsitektur menggunakan transpose dan juga upsample, lalu loss functionnya menggunakan BCLOS dan data to data BCLOS, dan semuanya menggunakan strategi optimasi TTUR, yaitu melatih generator dan discriminator dengan learning rate yang berbeda. Didapatkan bahwa yang terbaik itu adalah transpose dengan data to data cross entropy dengan total nilai FVD 118. FVD adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk gambar sintetis. Nah, ini adalah hasil dari sampel dari Esigan, yaitu kita lihat bahwa Esigan dilatih selama 500 epoch, dimana kita lihat semakin banyak epoch atau semakin banyak iterasi yang dilakukan pada pelatihan Esigan, maka gambar yang dihasilkan akan semakin baik. Selanjutnya data sintetis yang sudah dihasilkan akan digabungkan dengan data asli. Data augmentation di sini menggabungkan dengan teknik menyamakan total data minoritas dengan data mayoritas sehingga proporsinya bisa dilihat pada tabel dan juga total gambarnya bisa dilihat pada grafik. Ya, lalu kita melatih training classifier model. Keempat model itu dilatih dengan parameter yang sama. Selanjutnya ini adalah hasil dari pelatihan dari keempat model pre-train CNN. Ya, dan didapatkan bahwa ResNet mendominasi dan menjadi yang terbaik sehingga akan digabungkan dengan discriminator, dan ini adalah hasil dari penggabungan discriminator Esigan dengan ResNet 50. Lalu dilatihlah ResNet 50 dengan model klasifikasi dan dapatkan hasil seperti ini. Dan kemudian dilakukan hyperparameter tuning dengan beberapa varian menggunakan Bayesian optimization dan dapatkan hasil seperti ini. Ya, dapatkan bahwa pada trial ke-8 dengan nilai terendah, lalu model dilatih ulang dan mendapatkan hasil seperti ini, dan kemudian dievaluasi mendapatkan akurasi sebesar 93,61% dengan confusion matrix seperti ini, dan evaluasi gradcam seperti ini. Dapat diketahui bahwa lumayan baik untuk evaluasi gradcam, dan ini adalah perbandingan model.
Perbandingan model dengan model-model lain, model kita mendapatkan propose model mendapatkan hasil yang paling baik. Lalu kesimpulannya adalah Asegan terbukti efektif mengatasi ketidaksamaan kelas pada dataset AM10000 dan performa terbaik. Asegan juga mampu berfungsi sebagai classifier yang efektif ketika bagian diskriminatornya dimodifikasi dan dikombinasikan dengan arsitektur pretension. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan dataset yang lebih update seperti ISIC 2020 atau 2023, lalu evaluasi klinis melibatkan dermatologi sebagai validator, dan juga ekstensi model Asegan dengan arsitektur baru seperti Stalgan dan Diffusion model. Lalu penelitian mendatang dapat mengevaluasi efektivitas model ini pada dataset yang multimodal dengan melibatkan menggabungkan citra klinis, metadata pasien, dan juga rekomendasi elektronik. Dan terima kasih.